doa sampai, baca Quran sampai, tahlil sampai, sedekah sampai, wakaf sampai, umroh sampai, haji sampai, apalagi yang sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Citiko dari Lampung, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara seorang anak untuk menunjukkan baktinya pada ayahnya yang sudah meninggal? Di sini anak saya ini ayah kandungnya sudah meninggal, Ustaz, 10 tahun yang lalu. Suami saya yang pertama, kemudian suami saya yang kedua juga meninggal 40 hari yang lalu. Nah, di sini anak saya ini, kami berdua sangat mencintai ayah sambungnya gitu ya, Ustaz, suami saya yang kedua. Anak saya ini bertanya untuk yang kandung kan amal soleh ya, doa anak soleh itu nyambung gitu, Ustaz. Nah, yang untuk yang kedua itu ayah sambungnya bagaimana, Ustaz? Itu yang ingin kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya meninggal, kemudian bapak ibu mendoakan saya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, sampai atau enggak sampai? Itu sampai. Ibu kan bukan anak saya, kok doanya sampai? Gara-gara hadis dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, anak soleh. Maksud hadis itu bukan yang sampai itu cuman doa anak soleh, bukan itu maksudnya. Buktinya doa ibu ke saya sampai, doa bapak ke saya sampai. Terus maksud hadis itu apa? Maksudnya kalau saya mati, amal saya putus, tapi amal orang lain ke saya putus atau enggak? Enggak putus. Kalau ibu mendoakan saya, Allahumma fir Ustaz Abdul Samad, Allahumma fir lahu warhamhu, sampai. Yang putus itu amal saya. Saya nggak bisa tausiah lagi. Hari ulang tahun OSB, hadirilah tausiah almarhum Abdul Somad, acara live streaming. Inilah jamaah ini, kita cerita mati dia ketawa. Jaga juga lah perasaan saya. Jadi maksudnya itu amal orang meninggal putus, tapi amal orang hidup tetap nyambung. Jadi yang pertama dikirimkan kepada almarhum ayah sambung doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Yang kedua, bacaan Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau saya meninggal, pada bagian kepala saya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kaki saya bacakan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa kita waktu tahlilan qul huwallah 3 kali? 1 qul huwallah sepertiga Al-Quran, 3 kali seperti khatam Al-Quran. Ummul Quran Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Bacakan. Kata Imam Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau dikhatamkan 30 juz Al-Quran, bagus, the best, paling bagus. Gak sanggup 30 juz, hatinya Al-Quran, Yasin. Gak sanggup juga Yasin, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat Al-Fatihah sekali. Gak juga sanggup, saya sampai sekarang tetap mengirimkan Al-Fatihah ke guru-guru, bacakan untuk almarhum Al-Fatihah sesibuk-sibuknya. Yang ketiga, sedekah, beli nasi bungkus, pergi ke anak yatim, bagikan, hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Ada rezeki, potong ayam, nyambut bulan suci Ramadan, undang jiran tetangga, sedekah, bagus. Pergi ke panti asuhan, Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa semua anak yatim? Ada 100. Saya mau kasih makan siang. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Kebetulan kita cuma mampu 2 bungkus.
kita serahkan. Keempat, membantu pembebasan tanah, pondok pesantren, Yayasan Tadabbur Quran Indonesia, Jalan Gandasari nomor 143, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Kumaha, Damang, Provinsi Jawa Barat. Tanah wakaf Ma'had Tahfiz dan Tadabbur Quran. Nama yang mewakafkan Haji Suhana. Alamat tanah wakaf Panenjuan, Ciapus, Banjaran, Bandung, Jawa Barat. Luas tanah 265 tumbak, 3.710 meter. Rekening BSI 212-245-9994 atas nama Yayasan Tadabbur Quran. Ingat, hidup boleh berhenti, amal jariah mengalir walau sesudah mati. Segera berwakaf, malaikat maut sudah dekat. Hadiahkan wakafnya untuk almarhum almarhumah sampai kebetulan ada rezeki pergi umroh. Umroh yang pertama untuk diri sendiri, umroh yang kedua pergi ke Tanim atau ke Ji'ranah atau ke Hudaybiyah atau ke Sail Al-Kabir. Labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Doa sampai, baca Quran sampai, tahlil sampai, sedekah sampai, wakaf sampai, umrah sampai, haji sampai, apalagi yang sampai kurban. Bismillahi Allahu Akbar an fulan bin fulan sampai. Perbuatan baik kita sampai, apalagi yang sampai puasa. Man mata, siapa yang ninggalu alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya mengirimkan puasa untuknya sampai. Maka amalan-amalan yang sampai ini kita laksanakan, hadiahkan untuk almarhum. Kita tidak pernah putus hubungan. Hubungan saya dengan almarhumah ibu saya nggak putus, dengan nenek saya, dengan kakek saya nggak putus. Setiap sekali saya ceramah sampai kepada mereka. Guru saya juga begitu, dengan jamaah juga nggak putus. Apakah kalau saya mati meninggal putus hubungan kita? Tidak. Walaupun saya mati, Bapak Ibu ulang tahun OSB yang ke 120 tahun. Ini Bapak Ibu jangan senyum, kalian udah meninggal juga waktu itu. Akan tetap mengalir. Mereka bacakan untuk para pendahulu kita, untuk Ustadz Abdul Somad, mereka kirimkan sampai. Itulah yang membuat kita semangat hidup ini. Kenapa kita semangat? Karena kehidupan kita kekal abadi. Di dunia kita hidup, di alam kubur kita hidup, di alam barzah kita hidup, di alam akhirat kita hidup. Kita nggak pernah mati. Kenapa mereka putus asa, stres dan depresi? Karena bagi dia hidup itu cuma singkat. Berhasil di sini bangga, begitu gagal, stres, depresi, nyari jembatan, nyebur ke dalam. Pas nyebur, rupanya lagi musim kemarau, nggak dalam, nggak mati juga, malah kaki patah setengah mati. Nah, alhamdulillah itu Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan untuk Ibu dunia akhirat.